Nah, ISCC kan kita datang dong mau nawarin rooftop gitu gimana caranya. Kalau nanti punya CCB kan CCB 34, CCB 61, nanti kalian tinggal potong aja yang 50% ya. Nanti kalau yang ISCC itu saya bilang gini, kalau sakit kritis itu dari dulu ya pertama kali yang mempopulerkan sakit kritis itu Prudential. Kita 18 jenis. Habis itu orang bikin 24. Habis itu kita bikin 34, orang bikin 36. Betul nggak? Habis itu kita bikin 72, 61 atau 72 lah ya, 72 terus orang lain bikin 100. Habis itu kita bikin 112 ya kan? Mau sampai kapan? Nggak habis-habis saya bilang gitu ya kan, nggak habis-habis kan. Sebenarnya sakit kritis itu kalau diurut-urut itu ada 50.000 jenis penyakit kritis. Kita mau sampai kapan? Bentar ini lebih bagus dan seterusnya. Nah sekarang oke lah, sekarang ada 112 kondisi, ya kan? Kondisi kritis ya, yang ISCC kita sekarang. Kan udah ada item-itemnya sampai 112. Nah, daripada kita berantem soal berapa jenis ya, sekarang Prudential menemukan inovasi baru. Inovasi baru itu, kata kuncinya ya teman-teman ya, tidak dibatasin jumlah penyakit. Nomor 1 ya, tidak dibatasin jumlah penyakit. Nomor 2, sampai termasuk penyakit yang belum diketahui jenisnya. Nah itu kata kunci dari Plutok kita, ya. Ulang lagi apa? Tidak dibatasi jumlah penyakit. Nomor 2 apa? Penyakit yang belum diketahui. Jenis penyakitnya belum diketahui pun bisa di cover, ya. Cuma ditambahin 3 aja, KTP, nama kan? KTP, ya. Ketidakmampuan, tindakan. Yang dilihat adalah ini, ya. Ketidakmampuan, tindakan dan perawatan. Ketidakmampuan apa? Ketidakmampuan melakukan kegiatan yang basic seperti apa? Mandi, makan, berpindah tempat, ya, ke toilet sendiri, gitu ya. Nah, berpakaian kayak gitu ya. Itu total basic adalah 6, ya. Asal tidak mampu melakukan 2 dari 6, udah bisa klaim sakit kritis. Nggak dipeduli dia sakitnya kenapa yang menyebabkan dia nggak bisa makan apa sih gitu. Enggak. Yang penting dia nggak bisa makan sama nggak bisa mandi misalnya, asal menuhin 2 dari 6 udah langsung sakit kritis. Hebat nggak tuh? Nggak dibatasin lagi, nggak usah dicari tahu itu sakitnya apa, ya. Nah, tindakan apa sih? Tindakannya itu ada open surgery. Sorry, kalau yang ini saya sempit sih ya. Kalau misalnya 2 dari 6 kan keluar 50%. Jadi kalau misalnya biasanya kalau kertasnya lebar, saya bagi begini. Nanti teman-teman lihat ini aja. Ini K ya, ketidakmampuan kan. Nah, ini kan 2 dari 6. Ini 50%. Kalau misalnya yang 100%, itu 3 dari 6, ya. Nah, terus nanti yang ke tindakan ini di sini open surgery. Terhadap, nah itu tapi harus lihat ya, organ penting. Open surgery terhadap organ penting. Organ pentingnya itu apa? Mulai dari otak, jantung, paru, hati, ginjal. 5 organ penting, ya. Kalau ada open surgery terhadap 5 organ penting ini, nggak dicari tahu sakitnya apa, langsung udah sakit kritis, udah keluar itu UP 100%, ya. Nah, kalau yang 50% apa? Cuman invasif minimum. Invasif minimum, contoh apa sih? Kateter, endoskopi itu loh ya, pakai laser, ya kan? Ambil polip gitu segala macam kan pakai laser, udah nggak usah pakai black gitu, ya kan? Nah, invasif minimum terhadap organ penting juga, ya, bukan sembarang tempat ya. Asal ada invasif minimum terhadap otak, jantung, paru, hati, ginjal, 50% udah keluar, ya. Nah, terus perawatan apa sih? Perawatan ICU, ya. ICU-nya berapa hari? Dari sini 6 hari. Kalau di sini ICU-nya 9 hari. Nggak dicari tahu juga penyebabnya apa, sakit apa. Yang penting ICU 9 hari berturut-turut udah boleh klaim sakit kritis 100% keluar, ya. Nah, terus yang ini ditambahin lagi satu namanya autoimun. Gitu. Nah, jadi teman-teman kalau dia punya ISCC, teman-teman jelasinnya seperti ini. Tapi kalau klien Anda punyanya cuma CCB, nggak usah bahas-bahas yang ini. Langsung bilang aja ketidakmampuannya apa. Ketidakmampuannya adalah 3 dari 6. Tindakannya apa? Tindakannya adalah open surgery. Perawatan apa? Perawatan
ICU 9 hari. Seperti itu teman-teman. Ya, kalau teman-teman kliennya punya IACC ya harus jelasin seperti ini. Itu aja sih kalau yang rooftop. Terus biasanya kemarin ya saya udah coba ke klien. Klien tuh ya begitu saking bagusnya dia lihat ini, waduh ini pasti mahal banget ya gitu. Ya memang ini bagus banget ya. Pas dibuka harganya cuma nambah 500.000 dia, oh murah ya, dia bilang gitu. Gak mahal teman-teman, nambah paling sekitar 500.000-an gitu. Ya tergantung UP juga sih. Nambahnya kira-kira 30% sih dari preminya. Ya gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Rooftop ya kayak gitu aja. Cik, KTP itu akun kan bukan harus K dan T dan P kan? Iya. Atau asal Salah ada satu ketidakmampuan 2 dari 6 udah keluar 50%. Tindakan, ya itu. Atau Walaupun dia nggak masuk di kriteria penyakit di IACC itu. Betul, iya. Jadi tidak dibatasin jumlah penyakit dan termasuk penyakit yang belum diketahui jenisnya. Ini kan nggak perlu tahu. Kecelakaan masuk ICU 9 hari, udah sakit kritis sudah. Tadi yang autoimun nggak termasuk yang 1% ya, nggak ada ya? Enggak. Autoimun keluarnya 50%. Wih Cik, nggak ada survival period Cik? Hah? Nggak ada survival period? Nggak ada. Ya pasti nggak ada karena gini. Jadi kita kan bilang kan KTP kan di sini kan. Kalau IACC teman-teman di ujungnya harus tambahin. Ini ada tambah lagi meninggal. Iya. Kalau CCB kan memang udah ada, nggak usah dijelasin, ya kan? Kalau IACC teman-teman setelah udah jelasin ini semua KTP plus meninggal. Terus kondisi kritis pun kita tambahin 1, diperbaharui, termasuk kanker kulit. Yang tadinya dikecualikan, ini Iya, bisa. gitu. Itulah rooftop. Bagus banget. Training yang segitu panjang kan kadang kita bingung ya, sebenarnya sesimpel itu. Tadi yang kateter itu termasuk. Kateter kan invasif minimum. Kateter invasif minimum. Kalau dia punya IACC bisa klaim 50%, tapi kalau dia punya CCB nggak bisa ya. CCB kan nggak ada ini. Iya. Jantung kan gampang kan? Sering ya. Iya, tapi kalau dia punya CCB, rooftopnya dia nggak ada invasif minimum. Jadi sebenarnya IACC yang menjadi bagus banget sekarang. IACC bagus banget karena dulu IACC kan kelemahannya nggak ada cover meninggal. Sekarang udah ada cover meninggal. Sama survival period. Terus ada ini lagi. Kalau dia ada dua-duanya? Hah? Kalau dia ada dua-duanya? Dua-duanya di upgrade. Dua-duanya di-upgrade. Mesti hidup 14 hari Cik dulu ya? Apa? Mesti hidup 14 hari. Survival period. Kalau IACC kan karena harus hidup 14 hari. Kalau sekarang dia ada meninggal, otomatis kan tidak perlu hidup 14 hari. Mau langsung meninggal juga langsung keluar juga kan bukannya. Tapi ketidakmampuannya kan dulu juga harus nunggu 14 hari baru bisa klaim kan? Ketidakmampuan. Sekarang nggak udah nggak ada lagi. Kalau IACC yang dulu nggak ada yang begini. CTT ya. Iya. Kalau Kateternya misalnya saya masih sebelumnya dia punya IACC 1M. 1M. Kalau dia terpilih tapi dia tidak melakukannya, tetap yang pasal yang lama dong. ya. Pasal yang lama kan, tapi pada saat dia di upgrade, otomatis dia. Jadi gini, semua orang boleh upgrade, ya, semua orang boleh upgrade. Cuman masalahnya EU atau tidak ya. Istilahnya apa sih? Sekarang udah keluar ya, tumpeng atau apa ya? Tapi sebenarnya ya itu tumpeng artinya apa? Peningkat. Ada panjangannya sih. Intinya peningkatan UP. Tanpa UP, tanpa medical check up. Ada yang kalau misalnya pakai bahasa sendiri, ada yang dapat EU, ada yang dapat EU plus. Iya. Ya, kalau yang EU berarti dia terpilih untuk mengupgrade aja. Jadi misalnya UPS 1M, ya udah nanti rooftopnya juga 1M. Tidak boleh nambah. Itu boleh nambah tapi full underwriting gitu kan. Jadi yang GIO dia cuman GIO-nya upgrade manfaatnya aja dari IACC menjadi IACC plus rooftop, UP-nya sama. Tapi ada klien tertentu yang namanya EU plus yang spesial. Dia boleh selain upgrade dia boleh nambah UP 1M. Fleksibel ya. Nah itu fleksibel. Fleksibel kan kita. Yang tadi paket yang ini ada fleksibel. paket Iya. Yang paket ada 3 macam sekarang. Iya. Ada Iya. 3 macam juga, ada Benar. paket khusus untuk tambah Ada plan 1, rooftop, plan 2, plan 3. ada yang tambah IACC sama jiwa atau PADD, yang 3 cuma PADD Ya. doang. Nah, semua orang yang melakukan upgrade ini akan dapat bonus UP 500 juta. Kalau yang nggak upgrade ya nggak dapat 500 juta.
Maksimal. 50%. 50% maksimum 500 juta sampai dengan Juni 2021. Iya. Satu tahun. Tahun depan. Seperti itu. Tahun depan ya.